Siapa yang tak tahu Bapak Arditjo Alkostar, salah satu mantan hakim agung paling disegani di Indonesia. Namanya akan terus melegenda, meskipun saat ini beliau sudah tidak ada untuk selamanya. Dedikasinya untuk menegakkan hukum di Indonesia tidak perlu diragukan lagi. Almarhum adalah seorang mantan hakim yang lahir di Situbondo, Jawa Timur, yang sempat mengemban beberapa amanah di bidang hukum, di antaranya mantan hakim agung dan mantan Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dalam perjalanan karirnya, almarhum meyakini bahwa putusan apapun yang ia buat adalah atas kebenaran hukum. Beliau menegakkan kebenaran pada porsinya dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pada beberapa contoh peristiwa atau hal yang sudah terjadi, beliau menunjukkan bagaimana menjadi seorang warga negara sejati, bangsawan sejati, juga penegak hukum yang memiliki integritas tinggi. Anti korupsi, etika publik, dan nasionalisme adalah nilai-nilai yang tidak dapat terlepas dari perjalanan karir beliau semasa hidupnya. Menjadi hakim agung dan tetap tinggal dalam tempat yang sederhana, jauh dari kemewahan, menunjukkan bagaimana beliau tetap hidup sederhana walaupun beliau mendapatkan hak yang tidak sedikit atas jabatannya masa itu. Tapi beliau tidak memperdulikan status kemewahan seperti kebanyakan pejabat yang memiliki hak istimewa. Sebelum mendapatkan jatah mobil dinas, beliau pun tidak malu untuk pergi dan pulang dari kantor menggunakan kendaraan umum yang mungkin bagi banyak pejabat sekelasnya adalah hal yang sangat dihindari. Contoh pertama dari nilai anti korupsi dari kesederhanaan yang dapat kita pelajari. Tidak hanya itu, ketika ia menjatuhkan hukuman yang berat bagi para koruptor, sebut saja mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang ia jatuhi hukuman selama 14 tahun penjara. Kasus korupsi Gubernur Aceh Abdullah Putih yang ia beri hukuman 10 tahun penjara, menandakan bahwa ia memiliki tanggung jawab dan keberanian yang besar untuk memberi hukuman bagi para koruptor. Tanggung jawabnya sebagai hakim yang memberi putusan yang sudah matang dipikirkan, juga keberaniannya untuk menjatuhkan sanksi dan hukuman sudah jelas menandakan bahwa ia menanamkan nilai-nilai anti korupsi dalam perjalanan karirnya. Ketika ia menjabat sebagai Hakim Agung di Mahkamah Agung Republik Indonesia, beliau menetapkan sebuah aturan dan larangan baru di mana tidak lagi diperbolehkan pejabat mendapat kunjungan tamu selain dari urusan atau kepentingan perkara. Hal ini jelas menunjukkan bahwa beliau mengedepankan bagaimana seorang aparatur memiliki etika publik yang baik dalam menjalani tugas dan tanggung jawabnya. Beliau memahami dengan sangat baik ada kode etik yang harus dijaga dalam pelaksanaan tugas. Dengan membuat larangan seperti itu, hal ini menunjukkan beliau sangat menaati kode etik untuk menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas. Hal ini jelas bertujuan untuk memotong rantai-rantai kepentingan yang dibawa oleh pihak-pihak pemilik perkara ke lingkungan kerja para pejabat, dengan tujuan untuk kepentingan pribadi mereka dan keuntungan yang mereka dapat ketika mereka dapat melakukan lobi dengan para pejabat yang berwenang. Tercatat juga dalam catatan karirnya bagaimana ia memperjuangkan HAM pada sebuah kasus di Timur Timur pada tahun 1999, menunjukkan ia sebagai hakim yang memiliki rasa nasionalisme yang tinggi, tidak memandang bahwa dirinya adalah putra Jawa yang harus membela warga negara lain yang berbeda suku juga golongan. Ia tetap maju untuk memperjuangkan HAM bagi yang ia bela di sana. Seseorang terlihat memiliki jiwa nasionalisme ketika ia tidak lagi membedakan suku, budaya, atau golongan. Ia menganggap orang yang ia bela adalah juga bagian dari saudara yang harus ia perjuangkan haknya. Itulah gambaran dari nilai-nilai yang bisa kita pelajari sebagai ASN dari kisah perjalanan karir seorang mantan hakim agung yang hidup dalam kesederhanaan, penuh tanggung jawab, menegakkan nilai anti korupsi dengan sangat baik, memiliki nasionalisme yang tinggi, dan menjunjung tinggi etika publik dengan sebaik-baiknya. Kini beliau telah pergi, tapi ilmunya akan selalu hidup dan selamanya dapat kita pelajari. Terima kasih Pak, jasamu untuk negeri abadi.